Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu dikasih pantun. Nanti kalau ada pantun cakep gitu ya. Jalan-jalan ke kota Semarang, dilanjutkan ke Jakarta sampai Monas. Siapa yang ikhlas jawab salam, insya Allah hutang langsung lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun lagi nanti amin gitu ya. Pak Tani menanam pohon salam, ditanam di pinggir sawah. Oh amin dulu ya. Cakep dulu nih harusnya. Ulangi ya. Pak Tani menanam pohon salam, cakep, ditanam di pinggir sawah. Siapa yang mau jawab salam, insya Allah bisa pergi haji ke Mekah. Yang paling banter cepat berangkat dulu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang banter malah anak-anak ini ya. Insya Allah bisa berangkat. Pada waktu tahun 2017 di pesantren kami ada acara pengajian akbar dan door prize-nya umroh. Ternyata yang dapat anak kecil SD kelas 5. Ya akhirnya karena harus ditemani, kita berangkat berempat karena yang dapat anak kecil. Jadi busuk anak kecil kadang-kadang dipanggil duluan gitu ya. Yang tua-tua karena nggak sungguh-sungguh jadi nggak berangkat ya. Pengen segera berangkat? Pengen segera haji? Segera umrah? Caranya daftar. Caranya kalau nggak daftar kapan berangkatnya? Yang daftar saja waiting listnya panjang, betul? Baik, tapi insya Allah kalau Allah sudah memanggil, banyak jalan menuju ke Roma, Mekah. Haji kok ke Roma? Banyak jalan menuju Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada malam hari ini sungguh malam yang sangat mulia dan berbahagia karena ini malam 12 Rabiul Awal. Untuk itu yang kami hormati para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para asatidah, khususnya pengurus ya dan imam masjid atau musola An-Nur ya. Masih ingat lu pernah kapan ya ngisi di sini? Sudah lama sekali. Sekarang waktu itu kayaknya belum ada serambi ini, masih kecil ya. Alhamdulillah sudah tambah besar dan jamaahnya juga tambah banyak dan tambah istilahnya suara jamu pisang godong lumbu. Suara ketemu pisang dolemu-lemu. Alhamdulillah. Dan seluruh jamaah Bapak Ibu, khususnya anak-anak dan tim hadroh yang luar biasa ya. Alhamdulillah dari kejauhan sudah terdengar. Tepat sekali sesuai rencana jam 9 karena kami di pesantren juga ini puncak Maulidul Rasul 12 malam full. Ini puncaknya kita kemas sama dengan model multazam bersolawat, live streaming juga. Dan tadi diakhiri jam 8:30, kemudian ada syukuran gitu. Dan tepat sekali sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa dikumpulkan dalam rangka majelis Maulidul Rasul karena kita cinta pada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu ini juga tidak usah lama-lama, nanti mau sampai jam berapa? Jam 12 di sini terus, Ustaz tak duluan.
Temanya adalah bagaimana kita dicintai Rasulullah SAW. Kalau dicintai Rasulullah pasti beres semuanya. Betul apa tidak? Ibu dicintai suami aja udah luar biasa, anak-anak dicintai oleh orang tua sudah beres semuanya. Nah, maka Nabi pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Jadi Nabi SAW bersabda bahwa hadiahnya orang yang dicintai oleh Rasulullah, ya, fadilahnya, apa ini istilah bonusnya, ya, ketika dicintai oleh Rasulullah SAW, ma'i fil jannah, maka akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin masuk surga? Ingin masuk surga? Jalannya gampang, yaitu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira, ya, kira-kira kita termasuk yang sudah dicintai apa belum? Kira-kira jika Rasulullah bertemu kita, Rasulullah termasuk ngakui kita dicintai apa belum? Nggak bisa jawab ya. Nah, bagaimana agar kita dicintai? Ya nanti lihat di diri kita. Jadi apakah Rasul sudah mencintai kita? Ukurannya seberapa kita mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen tahu berapa Rasulullah mencintai kita, berapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mauludi Rasul menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, targetnya adalah bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka bersamaku di surga. Surga apa ini? Surga tertinggi, surga yang paling tinggi. Mengapa? Otomatis kalau bapak mencintai istri berarti kemana-mana pengen diajak, betul? Terus kira-kira kalau suami mencintai istri apa syaratnya? Ya istri harus mencintai suami. Anak-anakku, kalau kamu dicintai orang tua, kira-kira kalau orang tuamu pergi umroh diajak nggak? Terus kira-kira bagaimana ketika orang tua harus mencintai kita? Kita harus cinta kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, lalu ukurannya apa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ukurannya apa kira-kira? Yang pertama, siapa yang pernah jatuh cinta? Mudah-mudahan kita malam hari ini selalu jatuh cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang jatuh cinta itu yang pertama sering dan senang menyebut nama yang dicintai. Ya, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita sering dan selalu menyebut namanya di mana saja. Dan ternyata yang menyebut-nyebut nama Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya kita manusia, tapi kita sudah hafal ayatnya. Para malaikat selalu menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya malaikat, Allah saja yang menciptakan beliau ternyata juga selalu menyebut nama Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi wa ala alihi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa suruh solawat? Biar terus nyebut nama beliau. Maka saking harus sering menyebut nama beliau, Allah mensyaratkan ketika kita berdoa tidak mau membaca sholawat kepada Nabi lebih dahulu, doa panjenengan mentok tidak diterima Allah. Coro orang mau ketemu raja, maka kita harus lewat pintu depan dulu. Doa kita baru sampai ke Allah SWT, diterima oleh Allah SWT, harus tawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewati, jangan diloncati Rasulullah. Maka donga model nopo boten ditompo. Itu bukti bahwa kita semuanya harus sering menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka doa biasanya diawali Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula sebelum terakhir mau walhamdulillah kita sholawat lagi. Itu doa yang terbaik. Kenapa? Karena kita harus tawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya tawasul. Tawasul jadi ternyata ajaran Quran. Ya. Tawasul apa? Tawasul ke Rasulullah SAW. Maka para ulama kemudian mengkiaskan kalau Rasulullah menjadi jalan tawasul kepada Allah, melewati Rasul baru ke Allah, maka kita ngerti Rasulullah, kenal Rasulullah, paham siapa Rasulullah, lewat siapa? Guru-guru kita, namanya sanad. Maka kadang sebelum kita berdoa, ya nyambung dulu hati kita ke guru-guru kita, kemudian tawasul kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kita tiap hari sholat yang pokok wajib berapa kali? Berapa kali? 5 waktu. Dalam satu waktu ada yang tahiyatnya 2 kali, tasyahud awal, tasyahud akhir. Jika pada saat tasyahud awal, tasyahud akhir tidak mau membaca sholawat, maka ada rukun yang hilang waktu sholat, yaitu tidak sah sholatnya. Coba kalau kita hitung, bisa ngitung enggak? Kita bersholawat waktu sholat. Zuhur berapa kali? Asar berapa kali? Ya, enggak, itu sholawatnya 2. Maghrib 2, sudah berapa? 6. Isya 2, sudah berapa? 8. Subuh, nah, kalau 2 kebablasan 1, karena tidak ada tasyahud awal. 8 tambah 1 berapa? 9 wajib bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukti bahwa Allah itu tidak membiarkan kita untuk tidak dekat dengan Nabi, terus dibimbing lewat sholat, lewat doa. Apalagi yang kita kalau tidak mau bersolawat tidak sah. Khutbah Jumat. Nanti kalau ada khutbah di mimbar, kok gak nyebut sholawat pada Rasulullah, khutbahnya tidak sah, Jumatannya gak sah. Betul apa tidak? Itu bukti bahwa kita tidak boleh meloncati, melewati, atau tidak boleh melupakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini pelajaran pertama. Maka kalau kita tambah sholat sunnah, ada sholat sunnah namanya kalau sebelum subuh disebut sholat apa? Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu sholat yang dilakukan waktu malam. Nah, semua sholat malam ya yang dilakukan setelah tidur, walaupun sholatnya sholat hajat, sholatnya sholat taubat, sholatnya sholat tasbih, dilakukan setelah tidur, sholatnya dilakukan pada waktu malam sebelum subuh, tergolong sholat tahajud. Jadi sholat tahajud tidak harus niat tahajud, tapi sholat yang setelah kita tidur sebelum subuh. Nah, kita bangun jam 3. Yang sholatnya sholat tasbih, sholat tobat, sholat tahajud sendiri, sholat witir, ini tergolong sholat tahajud. Berapa kali kita bersolawat? Masya Allah. Belum nanti kita sholat sunnah fajar, subuhnya juga belum. Kalau panjenengan setelah sholat subuh berjamaah di musola di masjid, tidak pindah dari tempat berzikir sampai terbitnya matahari, ada sholat yang sama dengan haji dan umroh sekali. Masya Allah. Apa itu? Sholat syuruk. Ini sekaligus lagi membahas amalannya Rasulullah di malam hari. Maka Nabi SAW sholat tahajud wajib buat beliau. Kalau kita kira-kira kalau wajib gimana? Halo? Kalau kita sholat tahajud kok wajib kira-kira gimana? Insya Allah. Insya Allah. Nah, insya Allah berat. Lah subuh saja yang wajib hanya subuh, tahajud sunnah, gitu. Ini saja harus perjuangan yang luar biasa. Indikasinya gampang. Jumlah jamaah An-Nur kalau maghrib sama subuh banyak mana? Nggak jawab berarti bingung. Ya. Kalau subuh musola An-Nur jumlah jamaahnya berapa? Nggak jawab berarti nggak jujur. 2 sok, alhamdulillah, luar biasa. Ya, kalau di tempat masjid-masjid lain penuh, kalau subuh penuh nyamuk, sama penuh apa? Dunia lain. Nah, sehingga subuh ini ukuran kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ukuran mana kita cinta sama Rasul ketika subuh aja berat. Sampai ada orang yang ketika subuh ngarang niat karena nggak pernah tepat, usolli fardhu subhi kawanan lillahi. Kalau kawanannya jam 7, wahnya panjang, kawanan lillahi. Semoga setelah peringatan Maulid Nabi SAW malam hari ini, kita semua memakmurkan masjid musola kita. Amin. Besok subuh penuh, ya, penuh. Amin ya robbal alamin. Saking penuhnya pada di rumah masing-masing ada tempat. Nah, Bapak Ibu, jadi apakah Maulid Nabi malam hari ini berhasil? Ukurannya subuhnya tambah jamaah apa malah kurang? Ukurannya itu aja. Maka pernah kami tanya sama seorang ustadz atau kiai kami, corone ngetes masyarakat sing imane kuat kali sing boten kuat niku sing paling gampang ngetesnya corone pripun? Ora usah muluk-muluk ngomong jihad-jihad, berjuang, perang, mati dalam perjuangan, gak usah muluk-muluk sih. Beliau jawab begini, jawabnya begini, Mbok Ertung
lingkungan masyarakatmu iku jumlahe piro, sing muslim piro, sing do salat subuh jamaah piro. Ini meneng kabeh apa lagi merenung? Ya. Nah, dan ada suatu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di dalam masjidnya, beliau ingin ada yang mengimami. Kenapa? Mengimami, padahal tiap hari yang ngimami Rasulullah. Seandainya ada yang mengimami di sini, saya akan keliling ke masyarakat, berapa jamaah sahabat-sahabat yang tidak sholat berjamaah. Dan kata Nabi, jika dibandingkan dengan hukumnya, halal rumahnya dibakar. Bukan berarti nanti dibakar itu kan. Saking pentingnya sholat jamaah. Hadirin yang dimuliakan Rasulullah, besok insya Allah kita sudah mulai. Bukti bahwa kita cinta Nabi, ukuran yang paling ringan-ringan dulu. Tidak usah yang berat-berat dulu. Contoh yang berat. Orang yang cinta sama Rasulullah kan mengikuti kehidupan Nabi SAW, sunnahnya Rasulullah. Contohnya Rasul senang bersedekah. Ini rada berat loh. Rada berat. Ya. Sekarang kita buktikan apakah kita ahli sedekah. Jika ada dompet penuh, ada 100-an ribu, 50-an ribu, 10-an ribu, 20-an ribu, 5.000, 1.000, ada kotak infak jalan untuk musola An-Nur biar makmur. Kira-kira yang keluar yang berapa? Jawabannya nggak kompak. 1.000. Ya, alhamdulillah masih keluar 1.000. Karena ada yang begitu dibuka dompet, ya Allah rasido rano 500-an. Ono meneh sing leboke 1.000, tapi ternyata 10 malam ke iso turu. Napa? Mikir, ya Allah salah leboke. Tak kira 10.000 padha abange, tak leboke kotak, astagfirullah, sing lebu malah 100.000. Akhirnya ngebel bendahara musola An-Nur, apa kotake wis dibuka? Sampun, lah pripun? Salah leboke, tolong njaluk susu. Susu pinten? Susu pinten? Lho kok iso jawab, berarti pengalaman. Itulah. Jadi kita apa cinta sama Nabi dites. Ngomong cinta gampang. Ya. Tes satu persatu. Maka kita sudah 12 malam mengadakan Dibaan Al-Perjanjian Situduror sudah dibaca. Itulah sebenarnya isinya untuk semakin menguatkan hati kita agar mencontoh beruswah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta tanda yang pertama. Kenapa sering suruh nyebut nama Rasulullah? Supaya kita jadi ingin tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanda cinta yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lagi cinta kepada seseorang, apa yang kita lakukan? Ingin mengenal lebih dalam siapa orang itu yang kita cintai. Nah, sungguh sangat indah suatu kali acara seperti ini. Selain dibaca bersama, dikaji isinya tentang Situduror, Dibaan Al-Perjanjian. Itu adalah kisah-kisah Nabi Muhammad SAW sejak sebelum lahir sampai beliau wafat. Ada kitab tarikh juga yang terkenal namanya Nurul Yakin. Nah, sehingga sholawatnya jalan, isinya juga dimengerti dan menjiwa dalam kehidupan kita ini, maka pasti sukses karena Rasulullah adalah orang tersukses di dunia dan akhirat. Wa innaka la'ala
la'ala khuluqin 'azim. Allah sendiri yang menciptakan Rasulullah, Allah pun yang memuji Rasulullah. Dan Rasulullah, kata Allah, adalah makhluk termulia, tersukses dibanding seluruh makhluk-makhluk yang lain. Maka kalau pengen sukses dan mulia, yaitu kita harus tahu kehidupan Nabi sejak sebelum lahir sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulislah sejarah itu oleh para ulama, oleh para habaib, oleh para musonef. Untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk kita kenali. Disebut ma'rifatur Rasul, mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 12 malam ini sudah bagus. Nanti dilanjutkan sampai ketemu Rabiul Awal tahun depan, bikin kajian. Ngajinya apa? Ngajinya isinya Diba, ngajinya isinya Al-Barzanji, ngajinya isinya Situ Tuhan. Itu adalah kehidupan Nabi. Sehingga Musola An-Nur setelah malam hari ini lumbuh majelis taklim, yang di situ Rasulullah menjanjikan, man salaka thoriqan yaltamisu ilman sallallahu thoriqan ila jannah. Siapa yang mau menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, ya, setiap langkahnya dimudahkan jalan ke surga. Tujuh apa tidak? Tujuh apa tidak? 12 malam sudah kita baca full. Dan alhamdulillah kita aktif dan semangat. Nah, lanjutannya besok sebulan sekali diadakan kajian tentang khusus sirah Nabi ini. Kenapa? Dengan kita kenal sirah Nabi, maka kita akan mudah untuk mencintai dan mencontoh kehidupan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan Rasulullah kalau bangun tidur apa yang dilakukan. Ini memang ringan-ringan, tapi kalau nggak tahu, nggak diajarkan, nggak diamalkan. Betul apa tidak? Apa? Kalau lagu anak TK kan gini, bangun tidurku terus mandi. Ya, enggak ternyata. Bangun tidur Rasulullah nggak langsung mandi. Itu yang langsung mandi lagunya anak TK. Apa yang beliau lakukan? Dalam hadis Nabi SAW, setiap malam kita diikat dengan 3 ikatan setan, dan itu harus dilepas. Kalau nggak dilepas seharian dalam bimbingan setan dan disesatkan oleh setan. Caranya melepas, bangun tidur berdoa, lepas 1 ikatan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Memang kelihatan ringan, tapi kalau nggak ngerti nggak diamalkan. Lepas 1, masih berapa? Lalu Rasulullah keluar rumah, ya, untuk menuju qiyamul lail tahajud. Beliau tadabbur alam, tafakur alam dulu sambil membaca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaytah wa ma lidh-dhalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi min an aminu rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sudah hafal? Sudah hafal? Hasil
hasil maulud malam hari ini dengan hafalkan, itu amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tahajudnya nikmat. Maka beliau kalau tahajud kira-kira dihitung jam ya sampai 2 jam. Kira-kira di Musola An-Nur bikin tahajud jamaah 2 jam, insya Allah bubar. Betul. Tandanya apa? Tandanya kalau sholat taraweh. Kalau sholat taraweh imamnya baca Yasin sama baca Qul Huwallah, senang mana? Jujur, kalau imam lama sama cepat senang mana? Cepat. Surat apa yang disukai? Qul Huwallah. Dilalah imam moco Yasin. Senang apa senang? Iya, padahal itu imam lagi ngelatih mental kita, mental sukses itu lewat sholat jamaah yang imamnya agak lama. Kenapa banyak orang gagal? Hari ini banyak berita, banyak orang putus asa. Hari ini banyak berita, banyak orang yang bunuh diri, betul? Karena tidak tahan hatinya dalam menghadapi masalah, alias kurang sabar. Sabar diajari oleh Rasulullah lewat sholat jamaah. Jadi biar ngaji ada hasilnya, besok buktinya kita habis ngaji berhasil. Oh, jamaahnya semakin rajin. Kenapa? Sabar lewat jamaah. Makmum inginnya cepat, imam ternyata lama. Nunggu imam apa berani duluan? Terjawab ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nikmat apa enggak? Masya Allah. Maka besok Musola An-Nur imamnya tolong Yasin terus karena nikmat. Memang pertama nggak nikmat Bapak Ibu. Ya Allah, Yasin diwaca rampungnya kapan? Imam orang genah ini, orang ngerti ono acara barang lho kok rampung astagfirullah ya Allah mama. Imam kaya ngene kok di jadwal ngomong terus. Tapi sudah latihan tahan, buktinya ngomel tapi tidak rukuk duluan, berhasil. Maka kemarin dia nanya, kenapa sekarang banyak orang menyelesaikan masalah dengan bunuh diri? Karena nggak terlatih mentalnya untuk sabar. Betul apa tidak? Wah, itu nggak akan pernah bisa masuk surga kalau cara akhirnya seperti itu. Karena dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Lah gak usah bunuh diri, bakal mati kok, mati di sini. Itulah maka anak-anak kita yang kecil-kecil ini, kata Nabi, muru auladakum bis shalah, ajari, perintahkan untuk sholat. Bu, biasanya yang ditanya ke anak, sudah makan apa sudah sholat? Nah, mangan sih diutamakan. Ya. Nah, Abah kalau sama anak gini, kamu udah sholat belum tadi di sekolah? Sudah, Pak. Bagus. Baru tanya, sudah makan belum? Sholat dulu. Nah, ini kata masalahnya gini, lebih baik sholat ingat makan, apa makan ingat sholat? Angel ini. Balik ini. Lebih baik sholat ingat makan, opo makan ingat sholat? Makan ingat sholat. Betul? Berarti mangan sih. Oh, pinter. Baru mangan lali ora sholat. Ya. Nah, kamu sudah makan pun tetap kok waktu sholat tidak khusyuk. Kenapa? Sholat malah nyusun program. Allahu Akbar, alhamdulillah wis mangan, muga-muga besok mangan meneh.
malah nyusun program. Nah, jadi kuncinya di jamaah. Yuk kita tes lagi. Begitu imam baca Yasin yang kedua, Yasin. Kalau tadi pertama grudem, yang kedua Yasin menaik, jargela awis. Sudah mulai reda emosinya, sudah mulai ikhlas. Ya, maka lihat sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat jamaah kunci sukses. Betul. Maka kenapa para sahabat Rasulullah hebat-hebat? Karena dididik lewat sholat jamaah. Kuat, sabar, tahan iman. Luar biasa. Begitu Yasin yang ketiga, Yasin, sudah ikhlas. Subhanallah, ini surat yang kudambakan. Lanjutkan imam, teruskan imam. Nikmat sekali. Aku tak pulang duluan. Nah, itu gitu doang. Bukti nih, sesok nih jenengan tindak haji umroh. Imam-imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu lama-lama, bacanya panjang-panjang. Tapi pulang umroh pengen mangkat meneh. Betul? Nikmat, di sana nikmat. Kan salah satu indahnya kita umrah dan haji, bisa sholat jamaah di Masjidil Haram. Mau imamnya baca Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, nikmat, semakin panjang semakin nikmat. Kok bisa begitu ya? Ya karena kita sudah sampai di tempatnya kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah masuk ke rumahnya beliau, seneng. Sama kita sekarang manggon di sini lagi. Peringatan Maulid Nabi, ya senang. Saking senangnya ayam, saking ayamnya ngantuk. Jadi ada yang pernah tanya, Ustaz, kalau ada orang ngaji kok ngantuk? Tak biarkan, itu tanda khusyuk. Tanda apa? Khusyuk. Apalagi sholat, imamnya sudah salam, tapi jamaahnya masih sujud. Tandanya apa? Tidur kok khusyuk. Itu tandanya tidur. Jadi kenapa orang gampang ngantuk? Karena ayem pikirannya, tentrem hatinya. Jadi yang sudah pada ngantuk tandanya berhasil ngajinya. Nanti kita pulang tidak usah dibangunkan. Ada lagi yang ketika ngaji langsung tidur, nggak bangun-bangun. Itu cita-cita seorang mukmin lagi ngaji wafat, lagi sholat wafat, lagi beribadah wafat. Gimana? Nah, jadi tidak usah khawatir. Nanti kalau aku nek sering ngaji, wedi nek kebablasan mati, nggak usah. Berangkat aja terus. Kalaupun meninggal dalam majlis, insya Allah adalah wafat yang husnul khatimah. Nah, jadi nanti urutannya begitu. Setelah membaca isinya sejarah Nabi, ngikuti, karena itu bukti cinta kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih lanjut paginya, apa? Paginya Rasulullah nontoni kita sholat duha. Setelah sholat apa? Syuruk, ada sholat duha. Jadi peringatan Maulid Nabi itu kita amalkan sunnahnya karena kita mencintainya, bukti bahwa kita meningkat cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang kedua harus kenal ya. Jadi kalau kita mau cinta pada seseorang, kenal dulu. Kalau nggak kenal gimana? Tak kenal tak sayang. Insya Allah kalau kenal tambah sayang. Betul? Yang ketiga adalah rela berkorban untuk yang kita cintai. Ya, siapa contoh rela berkorban? Waktu Rasulullah SAW mau hijrah ke Madinah dari Mekah, beliau pakai strategi menuju Gua Sur, tidak langsung ke Madinah.
Ini dalam bahasa kajian, kita umat Islam juga harus pinter strategi, jangan polos-polos banget. Nek polos-polos banget gampang diapusi, gampang dibohongi. Nanti menyesal, ternyata dibohongi lagi karena polos. Kita harus belajar strategi kata seperti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sampailah di Gua Sur. Ternyata di Gua Sur itu ada lubang yang tidak pernah mengira di situ ada ular besar. Saking capeknya Rasulullah, beliau tertidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ular keluar mau mendekat ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita gimana? Beliau berjuang bela Rasulullah, rela berkorban, tangan beliau ditutupkan dalam lubang itu. Kira-kira kalau ada ular mau keluar dari lubang, ada tangan kita, digigit apa enggak? Keluarlah darah. Dan bisanya pas sudah masuk ke tubuhnya Abu Bakar Siddiq. Begitu Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, kenapa tanganmu? Kenapa tanganmu? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Tidak apa-apa, gimana sudah berdarah? Ya Rasulullah, tadi itu ada ular, aku tutup agar nggak mencelakai engkau ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, terima kasih kau menutup lubang itu, tapi sebenarnya kalau nggak ditutup nggak apa-apa. Kenapa? Ini ular itu sudah menunggu kehadiranku, dia rindu ingin memelukku, tapi kau tutup ya pasti digigit. Ternyata ular saja rindu ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dibiarkan tadi gak apa-apa, karena dia udah menunggu kedatanganku, udah ngerti akan datang di sini, maka saatnya datang ingin ketemu. Lah kok tutup, ya pasti digigit. Akhirnya dengan mukjizat Rasulullah SAW, mengambil air ludahnya Rasulullah dan tangannya Abu Bakar diusap, alhamdulillah langsung sembuh. Dicoba, coba. Ada orang sakit ambil ludahnya dengan, insya Allah tambah parah. Tidak ya. Kalau lisan banyak berzikir, lisan banyak dekat ke Allah, keluarnya itu nur, bisa jadi obat. Maka orang dulu kalau ngobati orang sakit dulu karena dulu tirakatnya kuat. Sekarang tirakatan malah makan. Tirakat kan taroka ya tirakat, meninggalkan banyak makan, meninggalkan banyak tidur. Malamnya banyak qiyamul lail, siangnya banyak puasa, namanya tirakat. Maka surat Fatihahnya dibaca di depan air putih bisa jadi obat, itu karena banyak tirakat. Dan sekarang tirakatan malah tumpengnya 3, disebulkan ke air malah tambah parah. Hadirin, itu sungguhnya. Maka air sebenarnya ada energi nur sesuai dengan lisan kalimat kita. Nah, kembali intinya apa? Rela berkorban. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencontohkan, saking biarlah nyawaku yang diambil daripada membiarkan Nabi SAW dibela Rasulullah SAW. Nah sekarang rela berkorban kita di zaman kita gak bisa ketemu Nabi. Kalau Nabi ketemu Abu Bakar sangat jelas. Apa bentuknya rela berkorban ini? Ayo, ada dalam Islam, Al-Quran mengajari. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ini kata Allah, bentuk rela berkorban yang terbaik. وَمَنْ أَحْسَنُ, dan adakah orang yang lebih baik, mimman da'ilallah,
dari orang yang selalu menyeru ke jalan Allah. Ya, nggak ada. Ini orang terbaik. Nyuwun sewu, jamaah yang rawuh malam ini plus Musola An-Nur sak jamaahnya, siapa yang terbaik di sini kelihatan. Yang setiap detik waktu, pikiran, tenaga, harta untuk menuju jalan, memanggil-manggil ke jalan Allah. Dalam bahasa lain, mau berdakwah. Saya nggak bisa dakwah, Ustadz. Kalau ngomong aja susah, dakwah gak harus ceramah. Nih, contoh kecil dakwah. Panjenengan rumahnya bersih, rapi, tertib, indah. Nah, nggak usah yang dur-dur, ini dulu. Karena Nabi bersabda, an-nadhafatu minal iman. Praktek, rumahnya bersih, rapi, baunya wangi, indah. Tamu yang datang nggak usah diceramahi. Ya Allah, aku pengen punya rumah yang bersih, rapi, tertib, indah. Betapa bagus banget rumah ini, indah, wangi, bersih. Coba, terus orang itu pulang, berubah, rumahnya jadi bersih, jadi indah, tertib, rapi. Itu juga dakwah. Jangan sebaliknya. Ya, kalau rumah kan tidak selalu dikunjungi, musola masjid kan selalu dikunjungi, mestinya lebih bersih. Tapi pernah ada, ya, kata ini mudah-mudahan nggak dianur ya. Bagaimana cara cari kamar mandi di masjid atau musola? Ya, caranya pakai hidung. Halo, caranya pakai mana yang paling bau, disitulah. Kenapa? Karena nggak ada yang ngurusi. Kalimat lain sudah nggak ada yang peduli. Bahkan mukena itu 1 tahun nggak dicuci, sehingga begitu dipakai seorang musafir yang sholat, langsung penyakit gatalnya datang. Itu di daerah Sayung, kalau di sini insya Allah tidak jauh berbeda. Nah, jadi yang namanya dakwah tidak harus bersih, kata-katanya menarik, ya, komunikasinya indah, itu sudah dakwah. Nih anak-anak kecil kita nih, generasi masa depan, amin. Kamu pengen dakwah? Buktikan kamu prestasi. Seperti Profesor Dr. Habibie, dia terpintar di dunia untuk urusan pesawat. Sudah pernah dengar? Pesawat itu ternyata kalau ketinggian tertentu itu bisa pecah, retak. Yang nemukan biar nggak retak Profesor Habibie, presiden kita dulu. Dan itu dari Indonesia, dari desa di Makassar sana. Ini dakwah. Walau sudah dikubur jasad beliau, perjalanannya jadi contoh kita semua. Kenapa? Ternyata beliau pernah suatu kali waktu di Jerman kan kuliah di sana, dia rankingnya 3 terus. Yang ranking 1, 2 itu orang Yahudi, Israel, ya, satunya laki-laki, satunya perempuan. Akhirnya penasaran, kenapa dia ranking 1, 2, saya kok 3 terus. Tanya lagi, tolong sampaikan resepnya apa, kok kamu bisa ranking 1, 2, saya kok 3 terus. Wah, ini perusahaan apa, rahasia perusahaan nggak bisa dibocorkan. Kalau bocorkan nanti kamu yang ranking 1. Waduh, tapi dia tidak pernah apa namanya, bosan tanya terus, akhirnya dijawab. Pengen kamu ranking 1, saya setiap jam 3 langsung mandi. Ini orang Yahudi loh, mandi, kan orang Yahudi nggak sholat, bukan Islam. Tapi ternyata dia habis mandi baca Quran. Karena nggak sholat subuh ya baca Qurannya lama. Habis itu belajar, baca Quran terus belajar. Ya, jadi
sampai kaget heran. Ya Allah, aku malu. Itu kan ajaran Islam. Kenapa dia yang begitu? Ternyata dia saking baca tiap malam, jadi cerdas, malah hafal Quran. Yahudi. Akhirnya dia praktekkan. Harusnya saya yang bisa melakukan lebih dari itu. Jam 3 bangun, beliau mandi, baca Quran, sholat tahajud dulu kan. Kalau muslim sholat tahajud, witir, baca Quran, baru belajar. Akhirnya ranking satunya beliau Rasulullah Muhammad. Sudah ada penelitian di mana? Di Al-Azhar Mesir. Orang yang subuh, menjelang subuh banyak baca Quran, banyak tilawah Quran, banyak menghafal Quran, kecerdasannya akan meningkat dengan kecerdasan yang luar biasa. Itu contoh dakwah dengan prestasi. Sehingga Yahudi kalah, non Islam kalah, terbaik adalah Profesor Dr. Habibie. Dari mana? Indonesia. Adik-adikku, anak-anakku, semangat. Tunjukkan prestasimu, itulah bentuk dakwah kita. Itu kata Nabi SAW, bukti berkorban yang sesungguhnya. Maka ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf ini kayak gini nih, saya ngajak-ngajak, tapi nahi mungkar lebih berat. Contoh nahi mungkar, ada orang mabuk-mabukan di jalan, di sekitar jalan Musola An-Nur, ya. Kira-kira kita berani nggak berdakwah di situ? Hai saudaraku, pernahkah kau mendengar bahwa Allah berfirman, ya, bahwa minuman keras itu haram dan kau akan masuk neraka? Kira-kira kamu dakwah di situ, apa jawabannya yang mabuk tadi? Dia ambil botolnya dipecah, tusukkan ke kepala kita. Begitulah resikonya berdakwah, karena dakwahnya nggak pakai metode. Wong mabuk kok diceramai, betul? Nah, gimana biar orang mabuk tidak sadar? Ya, mabuk kita kumpulkan pengajian. Tapi kira-kira naik pengajian yang mabuk datang apa enggak? Ada enggak yang mabuk datang di sini? Oh enggak. Nah, makanya besok pengajiannya harus ditulisi. Ini pengajian khusus para pemabuk. Berarti kalau nggak ada yang datang, berarti alhamdulillah nggak ada yang mabuk di sekitar itu. Berarti sudah berhasil. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, wa qala innani minal muslimin. Bukti korban kita rela berkorban kepada kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan wa ana minal muslimin. Dari makanan, dari sistem penjual beli, dari sistem ekonomi, tunjukkan kita orang muslim. Jangan larut ikut-ikutan. Maka dulu didirikan Serikat Dagang Islam. Di saat zaman penjajahan dikuasai Belanda, sudah merintis. Nah, jadi sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem politik, kita tunjukkan sistem yang berbasis Islam. Berbasis Islam itu apa? Berbasis Islam tidak ada kepentingan pribadi, adanya kepentingan masyarakat umum, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat buat banyak orang lain. Bapak Ibu, kalau dilanjutkan tidak bijaksana karena sudah banyak yang khusyuk. Saking khusyuknya dengklo, sehingga pulang insya Allah selain dapat ilmu juga dapat mimpi-mimpi indah dan dapat ilernya. Amin. Oh, yang amin berarti sudah bangun. Baik, rahimakumullah. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk. Cinta kepada Rasulullah yang dijanjikan, ulangi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau pengen berserta Rasulullah di surga, cintai Rasulullah. Insya Allah kalau kita terus mencintai Rasulullah, semakin dekat, Rasul akan mencintai kita. Itulah tanda-tanda yang besok mendapat syafaatul ummah. Subhanallah, luar biasa. Musola An-Nur telah berhasil untuk mendidik hati kita mencintai baginda Nabi SAW,
dan pesennya Ustadz dilanjutkan, jangan berhenti sampai malam hari ini. Malam hari ini sudah tuntas malam 12, besok bikin kajian-kajian yang di situ salah satu isinya adalah menceritakan, menyampaikan, memahami, mengenalkan namanya Ma'rifatur Rasul, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang dipilih mendapatkan syafaatul uzma dan dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama beliau di surga yang Allah janjikan kepada para pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru Ghalli, anta misbahus suduri. Sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jika Ustaz ada khilaf dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.